Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik melindungi dana nasabah bank. Pak Didik, ini kan penjaminan maksimum 2 miliar Pak ya? Ada nggak dalam waktu dekat rencana untuk meningkatkan? Karena sekarang ini kan ya 2 miliar itu banyak juga, tetapi orang kepingin bisa lebih besar dari itu. Ya, terima kasih Pak Tribus. Ya. Kita secara rutin tiap bulan juga memonitor cakupan penjaminan kita itu sudah sampai seberapa persen dari nasabah, seluruh nasabah industri perbankan di Indonesia. Nah, karena di dalam Undang-Undang LPS itu diberi mandat penjaminan itu minimal mengcover 90% dari nasabah perbankan. Nah, di dalam monitoring kami Pak, sejak tahun itu di data ditayangan, kalau boleh kami bisa menayangkan dari Desember 2015 sampai Oktober 2020, rekening yang dijamin itu sudah meliputi di atas 99% Pak. Jadi terakhir di Oktober 2020 itu 99,91% untuk rekening dari total rekening. Dan berarti itu sekitar kalau di dalam jumlah akunnya 339.913.159 rekening. Kalau dari sisi nominalnya memang 51 yang nominal 51,22%. Memang kita tidak bisa pungkirin bahwa hanya sekitar 0,09% nasabah di Indonesia menguasai sekitar 48% dari dana simpanan di perbankan. Nah, kemudian dari kami lihat juga di best practice di dalam data kami ikut di dalam asosiasi lembaga penjamin simpanan seluruh dunia. Itu kami itu udah jauh tinggi Pak, untuk 2 miliar itu kira-kira sekarang itu sekitar 33,8 kali dari PDB per kapita tahun 2019. Padahal di negara-negara lain, ini kalau di negara yang high income, coverage-nya itu 5,32 kali income per kapita negara tersebut. Kalau di upper middle income, pendapatan menengah atas, 6,29 kali income per kapita. Dan di lower middle income 11,32. Jadi secara ini kita sudah jauh Pak. Memang kita memang udah pada saat 2008 itu kita naikkan menjadi 2 miliar, tapi kita sampai sekarang juga belum naik lagi. Nah, kemudian tadi pertanyaan kalau gitu LPS implementasi penjaminannya apa? Nah, ini di data kita sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai dengan 31 Oktober 2020 ini. LPS telah melakukan resolusi 107 bank Pak, kebanyakan 100, ini 106 BPR dan 1 bank umum kalau tidak salah Bank IB. Dan telah membayarkan klaim penjaminan totalnya 1,6 triliun Pak. Kalau di rekeningnya 245.221 rekening. Jadi LPS juga sudah mengimplementasikan nanti penjaminannya terhadap bank-bank yang diserahkan penanganannya kepada LPS, Pak. Mungkin itu Pak, jadi kami merasa bahwa penjaminan 2 miliar itu pada saat sekarang masih mencukupi Pak, karena coverage-nya juga udah 99,91%. Jadi sejak beroperasi sampai hari ini dana yang sudah dijaminkan, yang sudah dikeluarkan yang sudah dikeluarkan oleh LPS 1,6T untuk membayar simpanan nasabah. Nah, pertanyaan kita dalam situasi pandemi ini, ada nggak bank yang serius sekali, yang sudah kategorinya kalau pesian itu ya serious case ya, yang membutuhkan penjaminan, atau semua sehat-sehat aja sekarang ini Pak? Alhamdulillah Pak, kemarin kan pada saat awal-awal pandemi, mungkin kita semua tahu ada tekanan terhadap bank-bank kecil ya. Nah, sekarang kondisinya sudah membaik Pak, bank-bank yang buku 1, buku 2 itu sudah nasabahnya sudah kembali lagi Pak. Pada saat itu ada indikasi
ada ketidakyakinan dari masyarakat apakah bank-bank kecil ini akan mampu melewati pandemi. Nah sekarang dengan seluruh bank buku 1, buku 2 itu sudah mengalami kenaikan simpanan, Pak. Alhamdulillah ini dengan kerjasama OJK, Bank Indonesia, pemerintah untuk melontarkan likuiditas di sistem keuangan. Jadi yang sehat bukan hanya bank buku 4, Pak ya, Pak Didi? Alhamdulillah Pak, udah membaik kondisinya. Iya, lumayan lah itu. Kemudian saran Pak Didi sendiri agar ya masyarakat itu benar-benar mengerti, bisa-bisa menjaga, seperti kata Pak Astridjo tadi, yang utama itu nasabah sendiri, dia harus mengerti. Ya Pak, untuk dari sisi nasabah tentu saja literasi keuangan digitalnya itu harus lebih digalakkan ya, pemahaman bagaimana mengamankan password, bagaimana dia harus memonitor. Sebetulnya secara digital itu lebih mudah Pak, karena kalau kita ikut di dalam itu, di HP kita itu akan ada notifikasi kalau dana kita masuk berapa, keluar berapa, itu kalau bisa dihidupkan juga supaya pada saat itu kita tahu pergerakan rekening kita itu. Kalau ada tiba-tiba berkurang yang kita tidak merasa ada otorisasi dari kita, ya kita langsung telepon banknya, ada apa ini. Jadi tidak berlarut-larut Pak. Saya bisa menanggapi Pak. Iya, Bu Lasri, silakan Bu Lasri. Ya, gini Pak Didi. Jadi terkait dengan penjaminan, saya juga agak ini ya. Baru 51% yang dijamin, berarti kan masih ada 47 sekian persen ya yang belum tidak mendapatkan suatu jaminan. Itu menjadi suatu PR buat kami. Kemudian yang kedua Pak, mungkin juga perlu disampaikan ketika masyarakat itu melakukan suatu berhubungan dengan perbankan, suku bunga yang diberikan. Kadang-kadang kan konsumen yang tadi kami sampaikan, literasi masyarakat ini kan masih sangat rendah. Nah ini yang perlu ada ditekankan. Ketika apakah ini memang suku bunganya ini adalah suku bunga yang dijamin atau yang tidak sudah melampaui, yang tidak dijamin. Nah ini kan kadang-kadang yang itu yang perlu diinformasikan. Nah informasi ini adalah sangat penting, mungkin di dalam perbankan itu adalah juga diinformasikan secara terbuka gitu Pak. Jadi hal ini adalah untuk memberikan suatu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Itu catatan kami. Kemudian yang kedua, terkait dengan ketika terjadi suatu fraud yang itu terjadi karena sistem, maka kalau menurut kami, ini kan banyak yang terjadi kemarin, kami juga menangani kasus, apakah dalam penyelesaian itu juga secara sistem, karena tadi bukan kelalaian konsumen, bukan kelalaian daripada sisi perbankan, tetapi ini adalah pihak lain. Nah, secure dari sisi bank itu juga harus, security dari sisi bank ini juga harus diinformasikan berapa layer security ini adalah memberikan suatu keamanan, jaminan keamanan buat sisi konsumen. Itu harus diinformasikan karena sekarang ini adalah semua zaman di era digital ini kan semua lebih kepada digital. Kalau di perbankan Pak, mohon maaf, sangat secure sekali. Untuk mengambil dana aja harus ada ini dan itu. Tetapi ketika satu langkah saya keluar, dalam transaksi secara elektronik siapa yang menjamin? Kita tidak tahu. Ini kan ada ruang yang kosong di sana. Yang terjadi, nah ketika itu terjadi tadi bahwa ketika ada suatu transaksi dan kita ada alertnya juga bahwa diinformasikan ada suatu transaksi. Nah kemudian si konsumennya itu adalah transaksi ini adalah transaksi yang sudah selesai ataukah bisa untuk melakukan suatu pembelian. Yang banyak terjadi adalah bahwa itu sudah dianggap selesai Pak. Padahal itu transaksi yang tidak dilakukan oleh si konsumen. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana penyelesaian secara fraud yang dilakukan oleh pihak lain yang konsumen bukan kelalaian konsumen. Yang sampai saat ini kasus LH Bintang, banyak kasus yang bisa di luar LH Bintang itu banyak Pak. Tetapi saya justru bersyukur ketika kasus LH Bintang itu adalah mencuat, tetapi ini bisa diselesaikan. Tetapi kasus-kasus yang kami tangani sampai sekarang itu nggak ada penyelesaiannya Pak. Ya. Apakah ini kan artinya ada suatu diskriminasi penyelesaian kasus konsumen? Harusnya ada satu standar, bukan adanya standar ganda. Nah ini yang kita perlu sampaikan. Nah, benar bahwa literasi, makanya bahwa ketika bank itu adalah membuat suatu produk, maka menyatu dengan produk knowledge-nya.
itu yang harus disampaikan kepada sisi konsumennya yang harus terus-menerus dilakukan. Baik Bu. Bahwa secara era digital ini kemudahan banyak, tetapi resiko besar itu ada di balik itu adalah banyak yang harus diingatkan. Makanya perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Pak, yang melek untuk internet ini. Baik Bu, saya pikir ini pertanyaan tidak saja dijawab oleh Pak Didik yang menyangkut penjaminan, tapi juga sistem Pak Sergito. Silakan Pak Didik duluan. Ya, tadi benar Pak Tribus, yang terakhir mungkin Pak Sergito lebih tepat untuk menjawab, saya yang menjawab yang 1-2 ya. Yang pertama, ada tadi sekitar 48 nominal yang tidak dijamin. Nah itu memang skema penjaminan dimanapun di dunia itu untuk melindungi nasabah kecil. Nasabah kecil. Kalau ini 100% dijamin berarti kita mau ke arah full garansi. Yang itu yang tidak disyaratkan, karena itu tidak menimbulkan disiplin market yang bagus dan menimbulkan moral hazard yang sangat luar biasa yang bisa menjebol keuangan negara. Karena manajemen akan berprinsip bahwa semuanya dijamin oleh LPS atau negara. Jadi saya ngelola banknya seenaknya juga nggak apa-apa, toh simpanannya semuanya dijamin oleh negara atau LPS dalam hal ini. Itu sama sekali di best practice dimanapun tidak begitu. Bahkan kita sudah tadi coverage kita udah 33,8% dari pendapatan per kapita. Itu untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Yang jawaban yang kedua, memang kami punya ketentuan bahwa bank harus menempelkan suku bunga, mengumumkan suku bunga penjaminan LPS itu di dalam kontraknya dan menjelaskan kepada nasabah. Dalam apa itu kita on the spot, itu kadang kita cek untuk beberapa bank kalau dia melebihi suku bunga penjaminan itu ada cap tidak dijamin oleh LPS. Jadi itu keterbukaan informasi itu juga penting. Nah itu barangkali kita juga ini, tapi memang ini kita selalu akan kita tes itu Bu. Kita akan secara rutin random sampling, kita random checking terhadap proses-proses itu. Termasuk kepatuhan bank untuk keterbukaan informasi terhadap simpanan suku bunga penjaminannya. Mungkin gini, yang itu kan yang walk-in Pak, tapi kan karena pembukaan rekening kan sekarang juga menggunakan online. Nah ini masukan saja usul itu juga disampaikan secara Nanti itu dijawab oleh Pak Sergito ya. Tapi make sure dari Pak Didik tadi yang dijamin itu 99% rekening ya. Kalau nilainya 51%. Nilainya 51% dari total nilai. Betul. Ya. Nah, ini filosofinya melindungi nasabah kecil karena di bawah 2 miliar ya. Dan umumnya tabungan dan terutama tabungan ya, itu kan biasanya kecil ya, jadi tercover ya. Betul, Pak. Oke. Ya. Pak Sergito, penting itu bagaimana sistemnya supaya benar-benar kalau nasabah rugi karena salahnya, bukan karena salah sistem di bank. Baik. Jadi ini banyak memang yang mengadu, saya kira ke tempat YLKI juga banyak, dan ke OJK pastinya sangat banyak. Misalnya dia tidak merasa pernah buka kartu kredit atau bahkan tidak pernah buka kartu kredit, tapi ternyata ada tagihan, kan begitu. Dan berbagai macam peristiwanya. Saya sampaikan bahwa kalau itu terjadi, ini normatif tapi OJK bisa mengenforce. Apabila itu dilakukan oleh pihak bank, ya ternyata oleh pegawai bank dan sebagainya, seseorang tidak pernah buka kartu kredit karena mungkin dia dapat KTP dari mana nggak tahu. Nah ini bank kita persalahkan. Tetapi seringkali juga kadang di mal-mal kan banyak tuh orang menawarkan barangkali secara selintas, kemudian dikirimlah ke yang bersangkutan, nggak pernah dipakai tapi dipakai sama orang lain. Ini juga merupakan kelalaian yang namanya konsumen, karena begitu kita sudah mengisi sesuatu pasti merupakan kesalahan. Tetapi apabila masing-masing merasa tidak ada yang salah, baik konsumen maupun perbankan, biasanya ada mekanisme mediasi, tetapi nggak ketemu juga. Di dalam namanya internal dispute resolution, nggak ketemu. Bisa juga lewat mekanisme lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di OJK. Tapi itu nggak ketemu juga. Nah, kalau konsumen menganggap ini adalah untuk mencari kepastian, bisa melaporkan kepada penegak hukum. OJK juga boleh untuk dilihat sebenarnya kesalahan siapa ini. Tadi
Bu Sularsi menyampaikan bahwa masing-masing ditanya misalnya layer keamanannya seperti apa. Saya kira mungkin bank tidak akan menyampaikan seperti itu. Bank-bank kita insya Allah sudah punya tingkat keamanan yang distandarisasi gitu ya. Oleh karena itu tentu saja konsumen tidak perlu dinotifikasi barangkali ya kan, bank kami aman, paling nggak kita bank kami aman. Tetapi yang penting adalah bahwa apabila masing-masing sudah melaksanakannya dengan baik, tadi saya sampaikan, nasabah tidak lalai, tidak ceroboh, tidak pernah memberikan informasi penting, PIN, OTP, termasuk yang lain-lain kepada pihak lain, paling enggak what he perceive atau yang dia ini, itu bank juga nggak salah, maka perlu pemeriksaan yang lebih intensif untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Tentu ada yang harus bertanggung jawab. Kalaupun misalnya sama-sama sudah diperiksa dan ternyata penjahatnya ini yang memang hebat banget, oleh karena itu piranti perundangan dan piranti lain perlu segera diundangkan, yaitu yang saya sebut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga inilah orang yang mencuri, inilah orang-orang yang menjual data-data pribadi yang harus bertanggung jawab. Barangkali pengembalian nasabah konsumen ke konsumen tidak semudah dalam kondisi yang seperti itu, karena ini dananya benar-benar dicuri oleh orang yang memang very skillful dan ini banyak sekali terjadi. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Sarjito. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Tadi Pak Sarjito menyebutkan mungkin tentang dana nasabah. Satu hal yang waktu kita sudah habis, Bu. Nanti kita bisa sambung lain kali, Bu Sulastri. Tadi Pak Sarjito menyebutkan keamanan dana nasabah. Sekarang lagi digodok RUU-nya di DPR. Mudah-mudahan itu akan lebih membantu. Tapi dari pemaparan 3 narasumber tadi, saya pikir saya mulai dari Ibu Sularsi tadi dikatakan bagaimanapun juga perbankan dalam membuka rekening kepada setiap nasabah memberitahukan selengkap-lengkapnya, mengedukasi setiap nasabahnya. Yang kedua, masing-masing nasabah, setiap nasabah juga harus berusaha untuk mengetahui dengan baik mekanisme rekening di bank, menjaga rekeningnya, tidak boleh memberikan paspor kepada siapapun, kepada orang terdekat sekalipun. Kemudian selalu memperhatikan dengan baik notifikasi dari bank. Kita di era digital ini, apalagi sudah digital banking, kita belanja menggunakan digital ya, tidak datang ke counter untuk mengambil uang cash, tapi kita membayar apapun saja lewat handphone kita. Nah, ini tingkat kehati-hatian kita harus lebih tinggi, dan barangkali imbauan bank supaya terus memperbarui password kita itu menjadi keharusan. Kemudian dari Pak Didik, agar masyarakat tidak salah tangkap bahwa tidak seluruh dana nasabah itu dijamin oleh LPS. Walaupun sesuai undang-undang lembaga ini salah satu fungsi adalah menjamin dana nasabah. Yang dijamin itu adalah simpanan di bawah maksimum 2 miliar. Dan suku bunganya sesuai dengan suku bunga penjaminan. Dan umumnya suku bunga tabungan itu di bawah suku bunga penjaminan, juga giro ya. Dan deposito, kita tahu banyak kasus orang tergiur dengan deposito yang mahal dan menyimpan di bank itu, ternyata itu di atas bunga LPS. Dan untuk kasus seperti itu, kalau ada masalah, LPS tidak menjamin. Nah, masalah seperti apa? Bukan masalah kasuistik individual, tapi kalau bank itu dilikuidasi. Nah, kalau ada masalah individu, ada fraud, itu akan dilihat apa kesalahan semata-mata pada nasabah sajakah atau kesalahan juga pada pihak bank, oknum bank ataukah sistem perbankan. Dan kalau sistem perbankan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarjito, sampai hari ini pemantauan OJK, sistem perbankan kita sudah cukup bagus menjaga keamanan dana nasabah. Terima kasih kepada narasumber Pak Didik. Selamat siang Pak Didik, Pak Sarjito, Ibu Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Pemirsa, Ya, Assalamualaikum. demikianlah
diskusi kita tentang melindungi dana nasabah bank. Sampai jumpa.